Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Dari zaman kuno, berbagai budaya di Asia telah memanfaatkan tanaman-tanaman ini untuk pengobatan tradisional. Dan hingga saat ini, mereka masih digunakan sebagai alternatif untuk pelengkap dalam pengobatan modern. Dengan iklim tropis dan subtropisnya yang kaya akan keanekaragaman hayati, menjadi rumah bagi sejumlah besar tanaman obat yang memiliki manfaat luar biasa. Dari ginseng yang legendaris di Tiongkok hingga jahe yang sering digunakan sebagai rempah dan obat di India. Tanaman-tanaman ini bukan hanya terkenal di negara asalnya, tetapi juga telah mendapatkan perhatian internasional karena kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa tanaman herbal Asia. Masa sih? Ginseng adalah salah satu tanaman herbal paling terkenal, terutama dalam pengobatan tradisional Asia. Tanaman ini dikenal sebagai raja herbal karena khasiatnya yang luar biasa dalam meningkatkan kesehatan dan vitalitas. Kata ginseng berasal dari bahasa Cina yang berarti akar manusia, mengacu pada bentuk akarnya yang menyerupai tubuh manusia. Ginseng termasuk dalam genus Panax yang berarti penyembuh segala dalam bahasa Yunani. Ginseng berasal dari daerah Asia Timur, terutama dari Cina dan Korea. Ada beberapa jenis ginseng yang umum digunakan, seperti ginseng Korea, ginseng Cina, dan ginseng Amerika. Ginseng Korea dianggap memiliki kualitas terbaik dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim dingin dengan tanah yang subur, dan proses pembudidayaannya memerlukan waktu hingga 6 tahun sebelum dapat dipanen. Ginseng mengandung senyawa aktif yang disebut ginsenosida, yang bertanggung jawab atas berbagai manfaat kesehatannya. Salah satu khasiat utama ginseng adalah meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Selain itu, ginseng juga dikenal sebagai adaptogen, yaitu zat yang membantu tubuh beradaptasi dengan stres, baik fisik maupun mental. Manfaat lain ginseng adalah meningkatkan fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa ginseng dapat memperbaiki daya ingat, konsentrasi, dan fungsi kognitif, terutama pada orang lanjut usia. Selain itu, ginseng juga mendukung sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Dalam pengobatan tradisional Cina, ginseng dianggap sebagai tonik penting untuk memperkuat energi vital dalam tubuh. Tanaman ini digunakan untuk mengatasi kelelahan kronis dan meningkatkan kesehatan organ-organ vital. Sementara itu, dalam pengobatan Korea, ginseng sering dikombinasikan dengan herbal lain untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh, termasuk mengatasi gangguan metabolisme, memperbaiki sirkulasi darah, dan menjaga keseimbangan hormon. Di Jepang, ginseng digunakan untuk memperbaiki daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan selama musim dingin. Masa sih? Jahe adalah tanaman herbal yang telah digunakan selama ribuan tahun sebagai bahan obat dan rempah-rempah di berbagai budaya, terutama di Asia. Jahe dikenal karena aroma khasnya yang tajam dan rasa pedas yang berasal dari senyawa bioaktif bernama gingerol. Jahe berasal dari Asia Selatan, terutama di daerah tropis seperti India dan Cina, yang dianggap sebagai pusat domestikasi awalnya. Dari sana, jahe menyebar melalui jalur perdagangan maritim kuno hingga mencapai Asia Tenggara, Afrika Timur, dan akhirnya Eropa. India saat ini menjadi produsen terbesar jahe di dunia. Jahe memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa, berkat kandungan senyawa aktifnya seperti gingerol, sogal, dan paradol. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba yang membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Jahe terkenal ampuh dalam mengurangi mual dan muntah, terutama yang disebabkan oleh kehamilan atau morning sickness, atau efek samping kemoterapi. Selain itu, jahe juga membantu mengatasi gangguan pencernaan, seperti kembung dan perut kram, serta meningkatkan kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Sifat antiinflamasi pada jahe menjadikannya obat alami untuk mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat membantu mengurangi pembengkakan dan meningkatkan mobilitas sendi. Jahe juga memiliki efek penghilang nyeri alami yang membuatnya bermanfaat untuk mengatasi sakit kepala, nyeri head, atau nyeri otot akibat aktivitas fisik. Di Asia, jahe telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengobatan tradisional, seperti Ayurveda di India dan pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam Ayurveda, jahe sering disebut sebagai obat universal karena manfaatnya yang luas, mulai dari memperbaiki pencernaan hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di Cina, jahe digunakan untuk menghangatkan tubuh, meredakan masuk angin, dan memperbaiki sirkulasi darah. Bahkan dalam masakan tradisional, jahe sering digunakan untuk mendukung penyembuhan tubuh melalui makanan. Jahe adalah contoh sempurna bagaimana tanaman sederhana dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan manusia, menjadikannya salah satu tanaman herbal Asia yang paling berharga. Masa sih?
Sambiloto adalah tanaman herbal yang dikenal karena rasanya yang sangat pahit. Tanaman ini sering disebut sebagai King of Bitters karena kemampuannya dalam mengobati berbagai penyakit. Popularitas Sambiloto tidak hanya terbatas di Asia, tetapi juga mulai dikenal di berbagai belahan dunia berkat khasiatnya yang didukung penelitian ilmiah. Sambiloto berasal dari kawasan Asia Selatan, khususnya India dan Sri Lanka. Tetapi kini banyak ditemukan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis dengan ketinggian rendah hingga sedang, dan dapat ditemukan di lahan terbuka, pinggir jalan, atau bahkan ladang pertanian. Sambiloto adalah tanaman semak dengan tinggi sekitar 30-90 cm, memiliki daun hijau panjang dan bunga kecil berwarna ungu muda. Ketahanannya terhadap berbagai kondisi lingkungan menjadikan Sambiloto mudah dibudidayakan. Sambiloto mengandung senyawa aktif utama bernama andrograpolit yang memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Selain itu, manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjadikannya pilihan populer untuk membantu melawan infeksi, termasuk flu, demam, dan infeksi saluran pernafasan. Selain itu, Sambiloto dikenal mampu membantu menurunkan demam tinggi dan merendahkan peradangan dalam tubuh. Penelitian modern menunjukkan bahwa Sambiloto memiliki potensi dalam mengelola penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Senyawa andrograpolit dalam Sambiloto membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah. Dalam pengobatan hipertensi, Sambiloto dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan memperbaiki sirkulasi, sehingga menurunkan tekanan darah secara alami. Selain itu, Sambiloto juga digunakan sebagai suplemen untuk melindungi fungsi hati dari kerusakan akibat konsumsi obat-obatan atau alkohol. Dalam pengobatan tradisional India dan Cina, Sambiloto sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, mengobati luka, serta meredakan nyeri akibat peradangan. Di Indonesia, Sambiloto sudah lama dikenal sebagai jamu untuk meningkatkan stamina, menyembuhkan sariawan, dan membantu pemulihan pasca sakit. Tanaman ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar, kapsul, atau teh herbal. Meski rasanya sangat pahit, penggunaannya sering dipadukan dengan madu atau bahan lain untuk mengurangi rasa pahit tersebut. Masa sih?